Di episode ini diperlihatkan Rick yang sedang berusaha menghubungi Morgan dengan hatinya. Meskipun ia tahu kalau Morgan tidak akan bisa mendengarkannya, setidaknya ia sudah berusaha dan berharap Morgan dan anaknya masih selamat. Karena Rick merasa berhutang budi dengan mereka. Di dalam transmisi itu, Rick mengatakan bahwa CDC sudah tidak ada, dan ia juga mengatakan bahwa kelompoknya sudah mulai berkurang. Ia juga mengatakan tujuannya sekarang yaitu ke sesuatu tempat yang dinamakan Fort Benning, yaitu sesuatu tempat yang sangat aman dan dijaga dengan pasukan militer, tetapi jaraknya sangat jauh. What matters is we're moving on. Atlanta's done. Then our journey's been so far, can it? Hard not to lose faith. There's just a few of us now, so we gotta stay if it comes to that. We're okay. Lalu rombongan mereka pun berangkat dan berharap semoga tidak ada hambatan dan selamat sampai tujuan. No, you got sick. Nick. The best. I'd like to. Complicated. I can clean you. Oh yeah. It was a gift. Go off on a road trip. Defend them. Awalnya perjalanan mereka lancar, tetapi setelah itu rombongan kendaraan mereka dihadapkan dengan mobil-mobil yang berserakan di tengah jalan raya. Daryl dengan motor Harley-nya memimpin untuk mencari celah jalan supaya bisa dilewati kendaraan rombongannya. Namun tiba-tiba kendaraan truk Dale mogok dan mengeluarkan asap, sehingga mereka tidak bisa meneruskan perjalanan. Lalu mereka turun dan mencoba mencari sesuatu yang bisa berguna dalam mobil-mobil yang berserakan itu, kecuali Dale dan Rick karena mereka bertugas mengawasi dan berjaga-jaga. Which one? The flathead. Tak lama kemudian, Glenn menemukan barang yang dicari untuk truk Dale yang mogok, dan Sam juga menemukan truk box yang berisikan air galon yang sangat banyak. Mereka pun sangat gembira, karena mereka juga sedang kekurangan air. Daryl dan Tidok juga bertugas untuk mengambil bahan bakar sebanyak-banyaknya untuk bekal perjalanan mereka nanti. Tiba-tiba, Dale melihat sesuatu dari kejauhan, dan Rick juga mengecek lewat teropong senjatanya. Ternyata ada satu walker di sana, dan Rick pun bersiap-siap untuk menembaknya. Tapi setelah diteropong lagi di sekitarnya, ternyata ada banyak walker yang berjalan ke arah mereka. Melihat hal itu, Dale langsung tiarap di atas mobil truknya, sementara Rick berjalan mengendap-endap untuk memberitahu yang lainnya supaya bersembunyi karena ada banyak walker yang berjalan ke arah mereka. Sementara Andrea berada di dalam mobil dan tidak menyadari kalau ada banyak walker. Ketika melihat ke kaca jendela mobil, barulah ia menyadari dan ia langsung bersembunyi. Para walker itu tidak curiga dengan keberadaan mereka.
para walker berjalan begitu saja melewati mereka. Sementara T-Dog tidak bisa bersembunyi karena T-Dog baru menyadari adanya para walker saat jaraknya sudah dekat. Lalu T-Dog panik dan berusaha sembunyi, tapi sayangnya tangan T-Dog malah tersayat besi bangkai mobil sehingga ia mendapat luka yang lumayan parah. Lalu T-Dog berlari berusaha mencari tempat persembunyian. Karena tangan T-Dog mengeluarkan darah yang lumayan banyak, T-Dog pun menjadi lemas dan sempoyongan saat berlari dan akhirnya terjatuh dan didekati satu walker. Untungnya di situ ada Daryl yang sedang bersembunyi. Walker itu langsung ditusuk kepalanya oleh Daryl. Lalu ditumpukannya walker itu di atas tubuh T-Dog, dan Daryl juga mengambil satu walker lagi untuk ditumpukan ke badannya sendiri guna penyamaran. Sementara di tempat Andrea ada satu walker yang nyasar masuk ke dalam mobil. Lalu Andrea bersembunyi di toilet mobil. Saat walker mau keluar karena tak menyadari keberadaannya, tiba-tiba Andrea menjatuhkan senjata yang hendak ia rakit dan walker pun mendengarnya. Lalu walker itu masuk kembali dan mencoba mendobrak pintu toilet yang dibuat sembunyi Andrea. Beruntung di atas ada Del, lalu Andrea diberi sebuah obeng untuk dibuat membunuh satu walker itu. Setelah beberapa saat, Sophia yang merupakan anak Carol merasa ketakutan dan ingin berusaha lari dari tempat persembunyiannya. Sayangnya Walker mendengar pergerakannya dan Sophia pun berusaha berlari ke arah hutan dan dikejar dua Walker. Lalu Rick tanpa pikir panjang berusaha mengejar Sophia. Tak lama Sophia pun berhasil ditemukan Rick, dan Rick menggendongnya saat dikejar dua Walker itu. Karena beban tubuh Sophia lumayan berat untuk berlari, lalu Sophia pun disuruh bersembunyi dulu oleh Rick dan memberitahu jalan menuju rombongan seandainya Rick tidak kembali. Kemudian Rick pun menggiring dua Walker itu ke tempat agak jauh. Lalu Rick membunuhnya. Tak lama Sophia keluar dari persembunyiannya dan berlari. Setelah itu Rick kembali ke rombongan. Ternyata Sophia tidak ada di sana dan dicarinya dengan Daryl, Shane, dan Glenn di tempat persembunyiannya. Ternyata di sana juga tidak ada. Lalu Daryl berusaha mengikuti jejak kaki milik Sophia, diikuti dengan yang lainnya. Ternyata benar, jejak Sophia berjalan ke arah rombongan. Tetapi entah kenapa di tengah perjalanan jejak Sophia berbelok ke arah lain. Lalu mereka berbagi tugas. Shane dan Glenn kembali ke rombongan untuk berjaga-jaga dan menenangkan Carol. Lalu Rick dan Daryl mencari Sophia kembali. Shane dan Glenn pun kembali ke rombongan dan berusaha membuat mereka sibuk dengan menggeser
mobil-mobil yang menghalangi jalan mereka dan mencari item-item yang bisa digunakan. Sepertinya Carol masih tampak gelisah menunggu kepulangan sang anak. Carol yang juga ikut mencari sesuatu di mobil-mobil itu tak sengaja menemukan tas kecil yang berisikan senjata-senjata tajam. Dengan bangganya diperlihatkan kepada Shen, lalu Shen terlihat tidak peduli dan dengan datar menyuruhnya memberikan kepada Del. Sampai-sampai Shen sedikit membentaknya karena Carol tak kunjung menurut. Melihat hal itu, Lori sedikit protes. Apakah Shen sudah tidak memperdulikan Carol lagi? Dan Shen menjawab, bukankah itu yang Lori mau? Lori yang meminta Shen menjauhi Carol dan juga dirinya. Shen juga berkata kepada Lori bahwa ia merencanakan pergi diam-diam saat ada kesempatan. Alasannya, Shen tidak mau sakit hati melihat Lori dan Rick karena Shen mencintai Lori. Kembali ke Rick dan Daryl, mereka masih mencari Sophia dan menemukan satu walker yang berjalan. Curiga walker itu habis memakan Sophia, Rick dan Daryl pun membedah perut walker itu. Skin under the fingernails. Yeah, I'll do it. Setelah dibedah, ternyata walker itu cuma memakan daging marmut untuk makan siangnya. Karena hari makin gelap, Rick dan Daryl pun memutuskan untuk kembali ke rombongan dengan tangan kosong. Melihat hal itu, Carol sangat bersedih dan meminta mereka untuk terus mencarinya. Lalu Rick mengatakan melakukan pencarian malam hari malah mengakibatkan banyak orang tersesat karena sulit mencari jejak di malam hari. Lalu mereka memutuskan untuk melanjutkan pencarian besok pagi. Terlihat Carol sedang menyalahkan Rick karena Rick telah meninggalkan Sophia di hutan sendirian. Rick pun menjawab tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan Sophia. Just leave her out there to begin with. I had to draw him off. She's supposed to find her way back on her own. She's just The only choice I could make. Keesokan pagi pun tiba. Semua orang ikut dalam pencarian kecuali Del dan Tidok dengan membawa sajam yang ditemukan Carol kemarin. Andreas sedikit protes, kenapa tidak menggunakan senjata api saja? Lalu Shen menjawab bahwa ia, Rick, dan Daryl saja yang boleh membawa senjata api karena mereka sudah terlatih menggunakannya. Andrea yang tidak terima dengan keputusan Shen lalu mencoba mengambil pistolnya kepada Del, namun Del menolaknya. Del takut pistolnya digunakan untuk bunuh diri. Carol yang tadinya mau dititipkan ke Del minta izin ayahnya untuk ikut. Setelah lama berpikir, akhirnya Rick menyetujuinya. Lalu mereka berangkat mencari Sophia. Mom said as long as I Keep was it careful, I down. could... We're looking for Sophie. Man. Tak lama mereka menemukan tenda dan mereka mengecek ke dalam. Could be a whole bunch of... Call out soft. Sophia, it's Mommy.
Ternyata cuma ada mayat pria yang mati bunuh diri. Daryl? Hey, her. Is that what he called it? Lalu tiba-tiba mereka mendengar lonceng berbunyi. Mendengar itu mereka lalu mencari sumber suara tersebut hingga sampailah ke tengah pemakaman. Di situ juga terdapat bangunan gereja, tetapi mereka tidak melihat adanya menara dan lonceng di gereja itu. Walaupun demikian, mereka tetap mengecek bangunan gereja itu berharap Sophia ada di dalamnya. Dan saat mereka masuk, ternyata cuma ada 3 walker yang tengah duduk. Lalu Rick, Shane, dan Daryl membunuhnya. There's no steeple. Lalu ternyata suara lonceng itu berasal dari sebuah alat yang disetting dengan waktu. Dia akan berbunyi pada waktu tertentu. I think it is. What made you decide? What you want, or tell him nothing at all. You're his wife. Forgive me. I don't deserve your mercy on me. And for looking at it, give me a chance to raise her right, help her. She's so young in her way. Pray would this be my punishment. Please, Lord. Yes. Look, I don't know the story. There is no story. We gotta hold hands. I'm not asking you to go steady, Shane. People who don't belong. We're the odd men out. Gotta move here, man. We still got a lot of ground to cover. Setelah agak lama di situ, lalu mereka melanjutkan pencarian menuju pesisir sungai. Namun, Rick dan Shane menunggu di situ, berharap Sophia mendatangi gereja saat mendengar suara lonceng berbunyi. Carl juga ingin ikut dengan sang ayah untuk menunggu di situ. Lalu, Rick memberikan pistolnya kepada Lori. Taking your gun and leaving me unarmed. Give me a minute. Di tempat Del terlihat ia sedang mengawasi sekitarnya dengan teropongnya. Melihat hal itu, Tidok bertanya mengapa Del tidak segera membetulkan mobilnya agar mereka bisa melaju saat Sophia dan lainnya kembali. Lalu Del menjawab, ternyata mobilnya sudah diperbaiki sejak kemarin. Namun Del hanya berpura-pura masih mogok, karena Del tahu betul akan terjadi perselisihan kalau tahu mobilnya sudah bisa melanjutkan perjalanan. Maka dari itu Del berpura-pura beralih ke regu pencari. Sekarang pencarian dipimpin oleh Daryl. Dalam regunya, Andrea sedikit mengeluhkan mengapa Lori diperbolehkan membawa senjata api. Mendengar hal itu, Lori pun memberikan senjata api itu kepada Andrea dan berbicara kepada Carol, janganlah kamu menyalahkan Rick atas hilangnya Sophia. Lori bisa melihat tatapan marah Carol saat memandang Rick. Lori bertanya, apakah ada orang yang mengambil keputusan secepat itu untuk mengejar Sophia saat dia dikejar 2 walker? Tapi Rick tanpa ragu untuk menolongnya. Janganlah kalian membenci Rick di saat Rick tidak sempurna, ucap Lori. Lalu Andrea mengembalikan pistolnya kepada Lori, dan mereka melanjutkan pencarian. Kembali ke sisi Rick. Setelah agak lama berada di sana, Rick memutuskan untuk menyusul regu pencari karena Sophia juga tidak kunjung datang. Di dalam perjalanan, mereka bertiga melihat seekor rusa, dan Carl terlihat sangat antusias melihat sang rusa. Rick dan Shane membiarkannya saat Carl terlihat ingin mendekati sang rusa. Mereka berdua tersenyum melihat tingkah lucu Carl. Tapi tidak diduga-duga saat Carl semakin dekat dengan sang rusa,
Tiba-tiba ada suara tembakan yang mengenai sang rusa, yang juga tembus mengenai Carl.